Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua dan ibu-ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara bedah buku Mindful Parenting Membangun Resiliensi pada Anak. Perkenalkan, nama saya Putri yang hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator, yang merupakan sebuah kehormatan bagi saya karena pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Ibu Hifizanur, dosen psikologi sekaligus penulis buku Mindful Parenting Membangun Resiliensi pada Anak. Semoga diskusi kita hari ini menjadi ruang belajar bersama, berbagi insight, dan tentunya memberi bekal praktis yang bisa langsung diterapkan dalam proses pengasuhan anak-anak kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi bedah buku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vivi, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri ini eh, apa namanya? Sekarang juga sedang belajar juga ya. Insya Allah akan belajar menjadi seorang psikolog. Lagi ikut program profesi ya. Mudah-mudahan lancar semuanya dan kita tunggu kiprahnya ya di bidang psikologi gitu ya. Karena sekarang masih kerjanya masih di luar bidang psikologi ya, Mbak Putri. Ya. Meskipun sarjana psikologi ya. Oke, hari ini ya, mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga bisa terinspirasi juga dan bersemangat ya tetap menuntut ilmu dimanapun gitu ya. Nggak harus di bangku kuliah, tapi di majelis-majelis ilmu manapun ya yang bisa kita temukan ya. Eh, Hari ini kita akan bersama-sama membahas salah satu chapter ya, salah satu bab di dalam buku saya. Eh, Sebenarnya bukunya ini ya, saya izin share dulu. Eh, Ya, ini judulnya Mindful Parenting ya, psikologi praktis untuk orang tua. Jadi sebenarnya waktu menulis buku ini ya, ini sebenarnya buku yang tema-temanya tuh banyak juga yang udah di-share di grup Hikari gitu ya. Eh, tapi tentu ini pembahasannya lebih mendalam karena kan bentuknya buku ya. Kalau di Hikari karena bentuknya chat ya, grup chat. Jadi memang dibuat simpel ya, ringkas ya, tapi cukup bisa dipahami oleh eh, para orang tua yang ada di dalam grup. Nah, kalau di dalam buku ini tentu lebih detail, lebih apa namanya, eh, ya lebih detail ya dalam mengupas materi-materi yang disampaikan gitu ya. Ada beberapa bab yang dibahas di sini. Eh, saya buka dulu bukunya. Di sini babnya, tema-temanya pertama tentang sibling rivalry ya, tentang cemburu Ananda pada adiknya gitu ya. Kemudian 8 tips menguatkan bonding antara ibu dengan anak laki-laki ya, karena sebagai seorang perempuan kita kadang-kadang sulit ya memahami jiwa laki-laki gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa lebih akrab dengan anak-anak laki-laki kita. Kemudian bagaimana mengelola amarah, karena ini juga menjadi tantangan buat orang tua ya, eh, yang terutama mungkin ya untuk masalah karakter yang apa mungkin agak-agak pemarah gitu ya. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Gimana caranya mengelola emosi supaya kita bisa lebih anteng gitu ya, lebih tenang ketika berhadapan dengan anak-anak. Kemudian membahas kemarahan pada remaja ya. Ini juga eh, kemarahan pada remaja ini kadang-kadang menjadi satu eh, momok ya bagi orang tua, karena di fase-fase tersebut, di fase remaja di mana mungkin anak-anak remaja itu emosinya sedang tinggi-tingginya, karena mungkin ada pengaruh hormon juga gitu ya, dan juga kondisi prefrontal cortex mereka yang masih belum berkembang dengan sempurna sehingga emosinya lebih mendominasi ya daripada uh, berpikirnya gitu ya, kemampuan berpikirnya, sehingga kadang-kadang akhirnya mereka sangat emosional gitu ya, menuruti emosi mereka gitu ketika berhadapan dengan orang tua yang sayangnya ketika anak remaja orang tua itu tidak merubah gaya kepemimpinannya.
masih tetap seperti memimpin apa mengasuh anak-anak masih SD gitu misalnya yang mungkin mereka lebih mudah diatur dibanding anak-anak remaja. Dan dari sini ketika konflik itu semakin membesar akhirnya menjadi masalah yang terus berlangsung sampai akhirnya anak-anak dewasa gitu ya. Itu khawatirnya seperti itu. Karena banyak kasus seperti itu ya yang terjadi sehingga akhirnya eh, agak sulit untuk mengarahkan remaja ketika mereka marah dan orang tua tidak mampu untuk mengcounter ya, untuk mengatasi masalah kemarahan remaja tersebut. Makanya ini menjadi salah satu topik yang saya masukkan ke dalam buku. Lalu yang bab berikutnya membangun resiliensi pada anak yang kita bahas hari ini gitu ya. Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam karena kemarin ini juga hasil dari polling ya di grup ternyata banyak yang berminat dengan membangun resiliensi pada anak ini ya, pada bab ini. Kemudian menjadi orang tua cerdas, do and don'ts ya dalam mendidik anak ya, ini hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tentang emosi ya, membahas lebih dalam tentang emosi ya, karena memang ternyata emosi ini menjadi satu masalah yang mendasar ya, baik untuk orang tua maupun untuk anak ya, ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Lalu tentang kegigihan, lalu positive parenting ya. Di sini tentang pengasuhan anak di usia 0 sampai 11 tahun gitu ya. Kemarin anak saya buka-buka buku ini terus nanya kenapa cuma sampai 11 tahun Umi gitu kan si Salsa gitu ya. Saya bilang ya untuk menjelang remaja aja nanti remaja, kalau udah remaja ke atas kan mungkin sebenarnya dibahas di bab-bab sebelumnya gitu ya. Juga mungkin kalau terlalu banyak juga apa namanya tidak tidak balance gitu ya. Kalau yang lainnya cuma beberapa halaman, kalau di sini kalau sampai ngebahas pengasuhan sampai anak usia dewasa gitu ya itu kayaknya terlalu panjang gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, cukup sampai menjelang remaja dulu. Lalu terakhir mental sehat, HP aman, rahasia terhindar dari kecanduan. Itu tema apa bab terakhir yang ada di dalam buku ini. Nah, ini kita eh, mungkin ada beberapa teman yang udah punya bukunya ya. Mbak Firna kemarin terakhir ya pesan bukunya dari Bandung. Eh, ya mudah-mudahan sudah bisa dibaca dan mudah dipahami gitu ya. Memang sengaja buku ini ditulis untuk bisa dipahami dengan apa ditulis untuk lebih apa diterima dengan baik ya dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Baik, kita langsung aja dengan materinya gitu ya. Ini materinya membangun resiliensi pada anak ya. Eh, apa sih resiliensi itu gitu ya? Mungkin sebenarnya udah banyak teman-teman yang paham tentang resiliensi gitu ya. Cuma eh, apa namanya ya banyak lah ya sekarang bisa baca-baca di mana aja gitu. Cuma kita akan bahas mungkin lebih detail bagaimana cara eh, mengembangkan resiliensi ya kepada anak-anak kita. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi di tengah kesulitan. Ya, jadi kalau orang yang ya namanya hidup pasti ada masalah gitu ya. Kemudian kita juga hidup nggak lurus-lurus aja gitu. Pasti ada cobaan yang Allah kasih kepada kita. Dan memang itu salah satu uh, cara Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita ya cobaan itu. Cuma kendalanya adalah katanya sih ya di masa sekarang ini di mana terutama anak-anak Gen Z ya, anak-anak remaja dan dewasa muda ya usia Gen Z itu remaja usia dari masa kanak-kanak dan remaja dewasa muda gitu ya itu mereka hidup dalam kemudahan gitu karena semuanya serba uh, ya serba gampang ya untuk mau cari hiburan tinggal klik di HP mau makan tinggal klik ya untuk apa namanya untuk GoFood atau GrabFood gitu ya misalnya. Nah dan kalau mau kemana-mana juga mereka gampang sekali nggak kayak kita mungkin zaman dulu waktu uh, di usia saya yang 40-an ya waktu saya masih remaja atau udah kuliah gitu ya itu harus ngejar apa harus ngejar-ngejar angkot ya apa atau harus ngejar-ngejar bus gitu ya
untuk kemana-mana gitu ya, untuk bisa ke satu tempat gitu. Kalau mau komunikasi dengan orang lain dulu juga masih nggak terlalu mudah ya, meskipun udah ada zaman telepon ya. Waktu saya kuliah tuh udah zaman telepon. Waktu sebelum kuliah tuh telepon belum umum, cuma dipakai oleh orang-orang yang kaya lah ya, yang punya uang gitu ya. Nah, itu juga akhirnya kita juga kalau misalnya mau komunikasi sama orang ya mau nggak mau harus datang ke tempatnya gitu. Nah, kalau sekarang kan mungkin agak zamannya udah berubah, semuanya serba cepat, serba memakai teknologi ya, mau apa-apa juga gampang gitu ya. Apalagi sekarang ada AI ya, anak-anak kalau misalnya mau belajar tinggal tanya ke AI gitu ya, jawabannya udah keluar gitu. Nah, jadi makanya itu juga akhirnya mungkin bisa menyebabkan seorang itu agak ketika menghadapi tantangan tuh jadi lembek gitu ya, jadi sulit untuk merasa kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, orang yang resilient biasanya dia mampu untuk bertahan dan beradaptasi di tengah kesulitan. Ini tantangan kita ketika mendidik generasi yang semuanya sudah serba mudah gitu, serba enak gitu, serba nyaman. Nah, residensi juga mencerminkan kekuatan seseorang dalam mengelola tekanan, menyembuhkan diri dari luka emosional, dan membangun kembali kehidupan setelah badai berlalu. Jadi, bukan cuma mereka mampu untuk bertahan dan beradaptasi di tengah kesulitan, tapi ketika mereka jatuh, ketika mereka mengalami kegagalan, mereka itu mampu untuk bangkit dan berusaha untuk mengatasi ya rasa sakitnya, rasa mungkin ya rasa kecewa, rasa marah, rasa malu gitu ya, atau rasa sedih ya, terutama ketika mereka gagal dan mereka akhirnya harus bangkit lagi untuk bisa uh, mencapai goalnya mereka, untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Nah, resiliensi itu bisa dipahami dalam tiga bentuk. Yang pertama itu sebagai proses, ya. Jadi, maksudnya resiliensi itu merupakan perjalanan adaptasi yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai target yang diinginkan atau untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, gitu ya. Sebagai proses, jadinya proses untuk menjadi resilience, ya. Kemudian yang kedua sebagai hasil, maksudnya resiliensi itu orang yang sudah berhasil keluar dari kesulitan dalam keadaan yang lebih kuat. Jadi dia orang yang resilience, ya. Hasilnya adalah dia memiliki resiliensi. Kemudian sebagai sifat ya, atau karakteristik yang melekat dan membantu seseorang untuk tetap teguh. Tentu karakter ini bukan give in ya, bukan sesuatu yang diberi ya, bukan sesuatu yang terberi, tetapi sesuatu yang uh, di merupakan habit ya yang di apa namanya selalu berusaha untuk diulang gitu ya. Jadi kalau misalnya sejak kecil si anak ini sudah diajarkan untuk menjadi tangguh ya. Misalnya dia gagal sekali, ya nak bangun lagi ya. Dan dia semangat lagi untuk mencapai targetnya gitu ya. Gagal lagi diminta apa? Didorong lagi oleh orang tuanya, dimotivasi lagi oleh orang tuanya untuk tidak menyerah gitu ya, maka akhirnya sifat resiliensi ini ya terbangun ya, tercapai ya, dia memiliki kemampuan untuk resilience dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai orang tua pada hari ini. Uh, ya, saya ingat mungkin apa anak-anak saya kebetulan yang pertama dan kedua itu kan lahir dan mengalami masa kanak-kanak di Jepang gitu ya. Di sana mereka itu diajarkan untuk menjadi orang yang tangguh gitu. Kayak misalnya kalau dari rumah ke sekolah ya, yang mungkin jaraknya sekitar 1 kilo lebih, itu mereka harus jalan kaki, nggak boleh diantar sama orang tua karena mereka punya apa ya namanya, ya mereka punya kebijakan seperti itu ya. Jadi anak-anak itu misalnya berkumpul di satu tempat, kemudian itu dikumpulkan dengan anak-anak yang satu sekolah, ya dari kelas 1 sampai kelas 6, satu sekolah, kemudian rumahnya berdekatan, mereka dibuat titik kumpul misalnya di mana gitu ya, terus mereka jalan kaki sama-sama dari titik kumpul itu ke sekolah. Ya. Jadi kebetulan anak-anak saya tuh
Yang pertama dan kedua ya, terutama waktu masih kelas 1, kalau yang pertama sampai kelas 4 SD gitu ya. Itu terbiasa tuh jalan kaki dari rumah ke sekolah yang mungkin jaraknya antara 1 sampai 2 kilo ya. Mungkin zaman dulu ya, zaman saya sekolah juga begitu. Eh, Sekolahnya lumayan jauh dan jalan kaki dari rumah ke sekolah. Dan itu ternyata membuat mereka tuh nggak gampang ngeluh gitu ya, nggak gampang ngeluh, nggak gampang eh, ya apa namanya, ya mereka jalani aja gitu. Dan itu udah menjadi satu hal yang biasa ya buat anak-anak Jepang. Juga ketika di sekolah, kebetulan sekolahnya semua sekolah di Jepang itu mereka nggak punya OB ya. Kalau di Indonesia kan OB-nya ada ya. Nah itu ternyata mereka di sekolah tuh harus bersih-bersih sekolah gitu. Bersih-bersih sekolah bukan kayak kita ada jadwal piket ya. Kalau di Indonesia kan anak-anak SD, SMP, SMA itu mungkin punya jadwal piket, mereka harus bersihin kelas. Itu juga ada, tapi ketika misalnya mereka makan siang, mereka ada jadwal untuk surfing ya. Misalnya beberapa anak punya tugas pekan ini untuk menyiapkan makan siang teman-temannya gitu ya. Kemudian setelah makan siang mereka bersih-bersih semuanya gitu. Dan mungkin sekitar ada apa namanya, ada range-nya, misalnya dari beberapa waktu ke waktu, mungkin sekitar sebulan sekali mereka ada kerja bakti di sekolah gitu ya. Terutama juga menjelang libur ya, menjelang libur mereka melakukan kerja bakti, mereka harus membersihkan seluruh sekolah. Yang bayangin, sekolah Jepang itu kan gede-gede gitu ya, dan anak-anaknya itu disuruh ngebersihin seluruh sekolah gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu ya. Dan mereka ada jadwal piket juga, piketnya juga bukan cuma ngebersihin kelas, tapi juga ngebersihin misalnya toilet sekolah gitu kan. Kalau kita kan mana ada anak-anak kita disuruh ngebersihin toilet sekolah, nggak ada kan. Paling disuruhnya OB gitu. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang membuat anak-anak tuh terbiasa ya bekerja keras, terbiasa untuk tangguh gitu ya. Tapi tentu bukan hanya hal-hal seperti ini aja yang membuat seorang anak menjadi resilience ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan mereka untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin ya cukup berat untuk anak seusianya, itu membuat mereka tidak gampang patah gitu, tidak gampang menyerah ya. Karena terbiasa bekerja keras. Nah, ini tantangan kita nih sebagai orang tua sekarang nih, karena Gen Z ya, anak saya juga yang terakhir itu termasuk Gen Alpha ya, sebenarnya itu lebih apa ya, mungkin lebih nyantai lagi hidupnya karena pas pas keluar ya, pas lahir tuh udah bisa megang HP gitu misalnya, udah ketemu sama teknologi yang apa, touch screen ya, itu lebih apa, hidupnya lebih lebih apa ya, lebih nggak lebih banyak kemudahannya gitu ya dibanding zaman-zaman kakaknya dulu gitu ya, atau mungkin zaman orang tuanya dulu ya. Meskipun kita nggak boleh membandingkan ya, karena ya kan memang nasibnya beda gitu. Kalau misalnya kita mungkin ngomong sama anak kita ya, ibu dulu setiap hari ke sekolah harus jalan kaki misalnya 2 kilo. Kamu ini enak banget kan, kemana-mana udah bisa naik Gojek gitu ya. Paling mereka cuma bilang, ya nasib kita beda lah, nggak bisa dibandingin gitu mungkin ya mereka bilangnya, karena mereka nggak bisa ngebayangin zaman-zaman sulit seperti itu gitu. Semuanya udah serba mudah sekarang ya. Nah, dan ini ya, eh, ternyata yang namanya resiliensi gitu ya, seseorang itu bisa menjadi tangguh bukan hanya karena pribadinya kuat, tapi juga karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung. Ya, tadi juga seperti yang saya bilang, anak-anak Jepang itu mereka mungkin kuat gitu ya secara mental, ya, tapi belum tentu mereka resilience juga kalau misalnya nggak ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari gurunya, dari orang tuanya gitu ya. Ketika mereka jatuh, mereka gagal, kemudian didorong lagi, dimotivasi lagi apa, oleh orang tuanya, mungkin juga mereka nggak resilience ya. Eh, Makanya banyak juga ya kasus-kasus bunuh diri ya di Jepang itu ya, ketika terutama karena mereka misalnya mengalami kegagalan ya, eh, perundungan gitu, atau misalnya mereka udah bener-bener deadlock gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ketika mengalami masalah yang bertubi-tubi ya, akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri gitu. Itu masalah apa, terutama juga mungkin karena keimanannya yang
nggak ada ya, maksudnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada uh, apa Allah itu maha kaya, Allah itu maha hebat gitu ya, bisa membantu hambanya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Itu membuat mereka nggak punya hope ya, nggak punya harapan lagi gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu juga mungkin salah satu yang jadi apa ya namanya, jadi sesuatu hal yang kontras ya. Di satu sisi mungkin orang-orang Jepang diajarkan untuk tangguh, tapi di sisi lain ya karena eh, nggak punya pegangan yang kuat ya. Kalau dalam orang Indonesia ya orang atau orang Muslim itu keimanan yang kuat, sehingga ketika mereka mengatasi masalah yang udah sangat berat gitu ya, mereka nggak punya pegangan dan akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri. Meskipun nggak semuanya seperti itu ya. Tentu banyak kasusnya memang di kasus-kasus bunuh diri di Jepang, tapi tentu nggak semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah kita punya keimanan gitu. Cuma yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendidik anak kita untuk menjadi resilience ini, ya. Itu. Nah, kemudian mengapa resiliensi penting? Yang pertama, tentu ternyata orang yang resiliensi itu mereka memiliki kesehatan mental yang baik. Ya, kenapa? Karena mereka tahu meskipun mereka mengalami masalah gitu ya, atau mereka gagal dalam melakukan sesuatu, mereka yakin suatu saat ya mereka akan sanggup mengatasi itu gitu. Apalagi kita ridho ya, punya value ya, punya nilai ridho kepada takdir Allah. Kita tahu bahwa Allah maha menentukan gitu ya. Kita yakin bahwa yang keputusan Allah itu ada yang terbaik gitu ya, maka insya Allah kita akan lebih mudah tidak mudah stres atau tidak depresi gitu ya, akan lebih sehat secara mental ya. Orang-orang yang resilience biasanya sehat, kesehatan mentalnya baik. Kemudian hubungan sosial juga tentu ya, ketika mereka mentalnya lebih sehat, tentu lebih mampu menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat. Ya, mereka juga tahu bahwa uh, apa namanya kesuksesan seseorang itu nggak cuma dari diri mereka sendiri, mereka pasti ada koneksinya dengan orang lain. Ada orang yang mendukung kesuksesan mereka gitu. Misalnya kayak misalnya Mbak Putri ya, Mbak Putri, Insya Allah nih sekarang sedang berusaha untuk meraih ya skill psikologi yang lebih tinggi lagi ya dengan menjadi seorang psikolog ya. Nah, eh, pasti banyak yang mendukung, bukan cuma Mbak Putri aja gitu ya. Orang tuanya yang mendukung gitu ya. Minimal Mbak Putri nggak dimintain uang gitu selama masa pendidikan kan. Jadi Mbak Putri bisa fokus ya di pendidikannya. Terus banyak doa-doa dari teman-teman. Atau misalnya kalau misalnya Mbak Putri punya kesulitan gitu ya, mungkin bisa tanya-tanya kepada koneksinya dosen-dosen psikolog yang ada di WMB gitu misalnya, untuk mengatasi masalah-masalah yang dilakukan sepanjang pendidikan gitu kan. Jadi hubungan sosial ini juga uh, apa namanya, sesuatu yang perlu dijaga juga ya untuk orang-orang yang agar mereka resilience gitu ya. Dan insya Allah semakin uh, luas koneksi kita ya dengan banyak orang, tentu insya Allah rezeki kita juga akan makin lancar mudah-mudahan ya seperti itu. Karena memang itu dari dalam Islam ya, kalau kita menyambung silaturahim ya insya Allah rezeki kita juga akan lancar. Salah satu manfaat dari rezeki itu adalah ya mungkin ya masalah-masalah kita akan mudah sekali diselesaikan. Karena kita misalnya punya masalah seperti ini, terus kita kenal sama si A misalnya. Oh, akhirnya kita bisa nih minta bantuan si A karena dia ternyata pakarnya nih di bidang ini misalnya. Nah, itu mungkin salah satu yang apa namanya dijaga ya. Orang-orang yang resilient sangat memahami ini gitu ya, sehingga mereka berusaha untuk menjaga hubungan sosial agar tetap baik gitu ya. Dan tentu menjaga karena mental mereka sehat juga, mereka juga hangat ya dengan orang lain gitu, nggak gampang baper gitu kan seperti itu. Kemudian insya Allah juga ini orang resiliensi ini sangat penting untuk menunjang kesuksesan karir seorang ya, karena tentu mereka mudah beradaptasi, menemukan peluang ya dari setiap kegagalan yang mereka alami gitu ya. Mungkin ada quotes yang pernah teman-teman dengar bahwa
sebenarnya kegagalan itu adalah satu step untuk menuju kesuksesan gitu ya. Karena setiap kegagalan yang kita alami gitu ya, maka kita belajar apa sih yang menyebabkan kita gagal gitu ya. Dan kita berusaha untuk memperbaiki ya kekurangan-kekurangan tersebut. Sehingga insya Allah di ujung sana gitu ya, di ujung dari setiap kegagalan itu insya Allah akan ada kesuksesan. Ya, mungkin kalau apa namanya, uh, memang ini juga pengalaman juga banyak juga ya yang bisa kita ambil gitu. Kayak misalnya juga ketika saya mencoba untuk mengambil PhD itu nggak langsung bisa lolos gitu. Ya, coba masuk ke UI ya ternyata gagal di fase terakhir ya, di fase wawancara. Kan ada kalau mau masuk UI itu ada fase tes ya. Tes dulu, tes bahasa Inggris, tes apa ya, tes kayak semacam kemampuan akademis gitu ya. Kemudian uh, ada wawancara sama tes statistik juga. Nah, kayak saya kelihatannya gagal di fase yang kedua gitu ya. Kalau fase pertama lolos dan masuk ke tahap berikutnya. Tapi dari situ saya merasa oh kayaknya memang harus ada yang diperbaiki gitu. Tapi saya coba yang lain juga, bukan cuma UI aja, tapi beberapa kampus gitu ya. Dan alhamdulillah di yang sekarang ini ya, ini juga termasuk juga karena ada referensi juga dari seorang teman, ini ya tadi ada kaitan dengan hubungan sosial gitu ya. Dia bersedia untuk merekomendasikan saya masuk ke UKM ya, di Malaysia gitu ya, karena dia siswa di sana. Ternyata kalau mau masuk UKM harus ada rekomendasi dari salah satu siswa di sana. Jadi pakai nomor ini ya, kayak nomor induk mahasiswanya sana gitu ya. Nah, itu juga alhamdulillah gitu ya. Setelah itu setelah semua apa namanya? Semua persyaratan terpenuhi ya, dan juga ada rekomendasi dari teman saya ini, alhamdulillah bisa diterima gitu ya. Nah, kemudian jadi kesuksesan karir itu, resiliensi itu penting ya untuk kesuksesan karir. Jadi mungkin kalau misalnya kita gagal sekali ya, jangan mudah menyerah gitu ya. Karena di balik kegagalan itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Minimal ada skill yang kita dapatkan gitu. Jadi itu yang penting ya. Kemudian berikutnya adalah kualitas hidup ya. Resiliensi membawa pada kehidupan yang lebih bahagia, stabil dan bermakna. Ya insya Allah ketika kita resilience ya, kita lebih tenang gitu ya dalam menghadapi semua cobaan gitu ya, tantangan, masalah, tentu akan lebih bahagia gitu ya. Lebih stabil juga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, lebih stabil dan tentu lebih bermakna juga gitu ya. Bahwa kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini uh, adalah hal-hal yang perlu kita syukuri ya, semuanya gitu. Eh, Dan ini tentu akan membuat kita menjadi lebih baik ya kualitas hidupnya. Nah, kemudian uh, uh, pengalaman yang membentuk ketangguhan. Jadi ada beberapa mungkin ya kita bisa lihat ya, bahwa tadi ya seperti yang kita bilang bahwa resiliensi itu dibentuk ya, meskipun dia udah menjadi karakter tapi nggak tiba-tiba ada karakter resilience, nggak ada, nggak seperti itu. Tapi uh, resiliensi itu dibentuk ya oleh pengalaman ya. Jadi di sini uh, orang-orang yang bisa mengalami tantangan dalam porsi yang cukup sejak kecil justru bisa membentuk daya tahan mental gitu. Jadi anak-anak yang terbiasa untuk menghadapi masalah gitu ya, untuk belajar mengatasi uh, kelemahan-kelemahannya, itu insya Allah akan membentuk daya tahan mental. Nah, ini mungkin pengalaman kalau saya ya berusaha untuk mendorong anak-anak untuk banyak ikut lomba gitu, bukan supaya mereka menang gitu ya, tetapi mereka justru supaya bisa belajar dari kekalahan tersebut. Ya, kebetulan anak saya ini ada tipe yang seneng banget ikut lomba, ada tipe yang nggak suka banget ikut lomba gitu. Tapi semuanya saya suruh ikut lomba gitu ya. Tapi saya berikan pemahaman bahwa bukan, yang penting tuh bukan menang ya sebenarnya dari lomba itu, tapi dari semangat untuk berusaha, untuk apa namanya, berusaha untuk mencapai hasil terbaik gitu.
Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau kalah itu adalah yang penting dari kekalahan adalah cara mengatasi rasa kecewa dari kekalahan tersebut, gitu. Itu yang selalu saya tekankan ya, terutama kepada si Salsa ya, karena dia nggak terlalu suka ikut lomba. Awal-awal dia nggak suka lomba karena kalau kalah dia merasa mungkin ya, merasa tidak nyaman, merasa kecewa, merasa sedih gitu. Dan ini wajar, memang anak-anak kan nggak suka yang kayak yang membuat mereka tidak nyaman kan, ya, secara emosi gitu. Nah, tapi itu tetap harus dilatih ya. Nah, itu pertama ikut lomba. Kemudian yang kedua mungkin ikut organisasi. Ya. Ikut organisasi itu dan dia terlibat aktif di dalamnya ya, misalnya ikut kepanitiaan-kepanitiaan. Kepanitiaan itu kan juga kadang-kadang sukses gitu ya, kadang-kadang nggak terlalu sukses, ya kadang-kadang gagal gitu. Nah, dari sini dia akan berlatih bahwa nggak semua yang dia lakukan itu mungkin bisa berhasil gitu. Jadi kegagalan itu sesuatu yang biasa aja sih sebenarnya gitu kan. Itu juga anak-anak harus diajarkan memiliki perasaan seperti itu. Ya, kegagalan itu ya sesuatu yang biasa dalam hidup ini. Kadang orang bisa gagal gitu, kadang orang bisa sukses. Dan ini pengalaman-pengalaman yang harus kita miliki untuk bisa maju itu sebenarnya ya. Nah, ini juga apa namanya? Jadi sebenarnya kalau kita memberikan porsi pengalaman yang cukup ya, tantangan yang cukup sejak kecil kepada anak-anak, insya Allah itu akan membentuk daya tahan mental mereka, gitu. Nah, ini mungkin ada contoh-contoh gitu ya, eh, eh, apa ya pengalaman-pengalaman apa saja yang bisa membuat anak resilience ya. Yang pertama mungkin keterbatasan finansial ya. Anak-anak yang mungkin ya memiliki orang tua yang secara finansial kurang mampu ya, dan dia didorong ya untuk terus mencapai mimpinya, eh, meskipun dalam kondisi yang seperti itu, maka dia dan ternyata dia bisa gitu ya mencapai mimpinya tersebut, maka dia akan cenderung punya daya juang yang tinggi gitu ya. Kayak misalnya mungkin teman-teman ya di sini pernah dengar ya kisah-kisah misalnya eh, sarjana yang orang tuanya cuma penjual gorengan gitu ya atau cuma tukang beca gitu ya. Eh, Dia tetap berusaha untuk mencapai mimpinya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas gitu. Karena ternyata kalau kita tahu ya bahwa di dalam kesulitan itu ternyata banyak sekali kemudahan yang Allah berikan gitu ya. Ternyata meskipun ada kesulitan finansial, ternyata banyak sekali nih beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapatkan gitu. Kayak misalnya dulu saya sempat ikut beasiswa itu Bazis ya. Kebetulan orang tua saya ayah meninggal sejak saya kecil gitu ya. Nah, dari SMA ya sampai kuliah gitu ya, itu terbiasa untuk mencari beasiswa berarti. Nah, gitu. Jadi ada beasiswa basis, kemudian pas kuliah itu ada beasiswa-beasiswa yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan ya. Mereka punya program ya mungkin untuk membantu gitu ya anak-anak yang apa kuliah tapi mungkin secara finansial tidak bagus gitu ya. Dan itu alhamdulillah dapat beberapa beasiswa juga ya selama kuliah gitu. Jadi banyak sekali jalan ternyata kalau kita nggak menyerah gitu. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini mungkin perlu diberikan ya kepada eh, ya anak-anak kita gitu ya. Kemudian jauh dari orang tua ya. Biasanya anak-anak yang jauh dari orang tua itu bisa tumbuh lebih mandiri dan tegar. Ya, mungkin apa namanya me, menaruh misalnya mengajak anak-anak untuk misalnya sekolah di pesantren gitu ya. Itu kan mungkin banyak hal yang mereka harus hadapi sendiri ya. Banyak hal yang harus mereka atasi sendiri masalah-masalahnya gitu ya. Jadi insya Allah mereka lebih mandiri dan tegar ya. Kemudian pernah gagal berulang kali ya. Ini juga bisa apa namanya berusaha bisa menumbuhkan resiliensi mereka. Ya, mungkin ini kalau di buku itu saya ceritakan pengalaman si kakak ya, yang anak saya yang pertama, ketika dia tidak lulus UTBK ya, itu tentu sangat sedih sekali gitu ya perasaannya gitu. Tapi saat itu saya nggak memaksa dia untuk misalnya masuk ke perguruan tinggi swasta, enggak. Tapi saya berikan dia pilihan. Kamu mau mau sekolah di mana? Langkah apa yang akan kamu ambil nih setelah gagal ini gitu? Mau lanjut ke sekolah swasta
boleh, nanti tentu kita akan dukung. Mau kuliah di luar negeri ya, di Jepang ya, tempat dia pernah di masa kecilnya dulu ya pernah sekolah. Eh, Waktu itu zaman COVID ya, dia kayaknya nggak berani kalau ke luar negeri. Kemudian ketiga dia mau ikut pemantapan gitu ya, eh, persiapan untuk kuliah, untuk ikut UTBK tahun depan. Nah, si kakak ini milih yang ketiga gitu ya. Dia milih yang ketiga. Akhirnya ya udah, berarti kita support. Selama 1 tahun dia persiapan, ya kita juga bilang 1 tahun itu nggak lama, Kak. Karena nanti pun kalau misalnya kamu misalnya udah masuk kuliah gitu ya, teman-teman kamu misalnya udah semester 3 ya, udah tahun kedua gitu ya. Tapi ketika kamu lulus pun nggak akan terlalu jauh beda antara yang apa kamu yang lulus tahun ini dengan tahun depannya itu nggak akan terlalu jauh beda gitu ya. Nah akhirnya dia milih untuk ikut UTBK lagi. Alhamdulillah ternyata persiapannya lebih matang gitu ya di tahun berikutnya dan bisa lulus gitu ya untuk masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Dan sekarang pun ya udah semester berapa nih? Udah tahun keempat ya, semester 7. Itu pun temannya ada juga yang masih belum lulus gitu. Berarti kan nanti lulusnya barengan gitu. Jadi memang nggak terlalu jauh beda dan dia sendiri ternyata bisa belajar dari pengalaman kegagalannya itu gitu. Jadi dia sekarang mungkin lebih semangat untuk mencapai apa yang dia inginkan, lebih gigih gitu ya. Ketika dia punya target, dia lebih gigih untuk mencapainya. Seperti itu. Jadi eh, pengalaman insya Allah akan membentuk resiliensi seseorang. Nah, apalagi nih yang bisa membentuk resiliensi? Ternyata nilai budaya, agama, dan komunitas gitu ya, ternyata bisa membentuk resiliensi seseorang. Kayak misalnya mungkin tadi saya ceritakan tentang budaya Jepang yang terbiasa mereka hidup dengan tidak bersantai-santai gitu ya, dan itu bisa membentuk resiliensi mereka. Ya, tapi ya tadi kekurangannya adalah mereka nggak punya value yang cukup kuat, gitu ya, untuk bisa membuat mereka bertahan ketika menghadapi badai dalam kehidupan gitu ya, sehingga banyak kasus bunuh diri. Nah, yang kedua adalah agama ya, spiritualitas seseorang ya. Kalau kita insya Allah ya punya pegangan yang kuat sebenarnya tentang takdir Allah gitu ya, tentang balasan di dunia dan akhirat gitu, tentang kesabaran ya, balasan dari kesabaran ketika kita gagal, tentang rasa syukur ketika kita berhasil gitu ya, kemudian tentang tentu tentang ridho kepada apa yang diberikan Allah ya kepada kita gitu. Itu sebenarnya ajaran-ajaran itu mungkin perlu kita terapkan, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka yakin bahwa apapun yang dialami ya saat ini itu semuanya udah tercatat gitu di Lauhul Mahfuz ya, udah tercatat dalam takdirnya Allah gitu. Yang perlu kita lakukan hanya usaha aja gitu, usaha. Dan kalaupun misalnya gagal, setelah usaha yang serius dan sungguh-sungguh gitu ya, maka Allah akan tetap membalas, tetap mencatat kerja keras kita dan takdirnya itu tentu yang terbaik untuk kita gitu. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Nah ini tentu ya nggak mudah gitu, harus perlahan-lahan gitu kan. Misalnya di rumah mungkin kalau kita sedang ya terutama ya kalau misalnya mereka sedang mengalami kegagalan-kegagalan kecil gitu ya, sedang misalnya nilainya jelek pas ulangan gitu ya, mungkin kita bisa bantu evaluasi ya, kemudian kita berikan Allah itu ya kita berikan nasihat gitu ya, bahwa Allah itu tentu suka dengan orang-orang yang bekerja keras gitu. Nah, tapi juga Allah pasti tahu banget gitu kalau misalnya kamu eh, nilainya jelek karena apa gitu misalnya. Karena kurang belajar kah gitu. Itu berarti Allah mau kamu lebih banyak belajar. Nah, misalnya kalau misalnya di UTBK nih ya, UTBK udah belajar sungguh-sungguh gitu ya, ternyata nggak lolos juga, ya mungkin ternyata Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dari ini gitu untuk kamu gitu ya. Seperti itu. Kayak misalnya ada temen. Nah, ini pengalaman temannya anak saya gitu ya. Si Abang Hafiz ya, Abang Hafiz itu dia alhamdulillah dapat beasiswa BIM ya, beasiswa Indonesia Maju untuk persiapan ke luar negeri gitu ya. Dan persiapan keluar negeri apa beasiswa untuk persiapan ke luar negeri ini
diteruskan atau dilanjutkan ke beasiswa kuliah di luar negeri ya. Kalau lolos ya, kalau memenuhi semua persyaratannya, dia akan bisa apa namanya berkuliah di luar negeri uh, dengan beasiswa juga dari pemerintah gitu ya. Nah, ada seorang temennya ya, sama-sama satu sekolah ya. Di sekolahnya tuh ada 4 orang yang dapat beasiswa BIM ini. Satu orang ini ya, dia itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi ternyata pas di terakhir, pas pengumuman siapa-siapa aja yang dapat untuk beasiswa di luar negeri, dia nggak lolos. Ya, kebayangkan ya, udah semangat, terus dia udah diterima juga di beberapa kampus di luar negeri gitu ya. Ternyata beasiswanya nggak dapet gitu. Pilihannya ada dua, dia ikut masuk kuliah di kampus dalam negeri dengan dibiayai oleh pemerintah gitu ya, dengan dibiayai oleh BIM. Eh, Satu lagi, dia eh, kalau misalnya dia mau ngedrop itu ya, dia boleh boleh tetap kuliah di luar negeri tapi dengan biaya sendiri. Dia tentu sedih banget ya dengan pengumuman tersebut gitu. Pas banget di hari apa terakhir tuh ya, di wisuda SMA gitu, wisuda SMA. Nah, akhirnya dia milih ke eh, dalam negeri gitu, di kampus dalam negeri ya. Alhamdulillah dia dapat di ITB gitu ya. Tapi dari kejadian ini ya, kita bisa lihat bahwa mungkin Allah sedang eh, apa namanya menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat dia gitu. Karena kan kalau orang sukses itu nggak harus kuliah di luar negeri gitu kan, nggak harus gitu. Mungkin dia akan apa namanya akan ditempa oleh Allah dengan pengalaman kuliah di dalam negeri gitu dulu ya. Nanti mungkin S2-nya bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Apalagi dapat kampus yang bagus kan di Indonesia gitu. Tapi tetap aja itu sedih banget karena persiapan untuk apa kuliah di luar negeri ini udah dari kelas 11 ya, kelas 11, kelas 12 dari beasiswa BIM-nya itu ya. Eh, dan itu pasti udah banyak hal yang dia keluarkan gitu ya. Tapi Allah tahu yang lebih baik ya pasti ya. Dan ini juga tentu ya support dari orang tua ya, support dari guru-guru ya, tentu sangat kuat sekali sehingga dia sekarang ya bisa stay dan kuliah di kampus yang di dalam negeri itu gitu. Jadi ini support dari apa namanya pengaruh budaya, agama, dan komunitas gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita gitu ya, itu akan turut membangun ya resiliensi dia seperti itu. Nah, manfaatnya tuh dari resiliensi tentu sebenarnya tadi udah dibahas sedikit ya, memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah, lebih sedikit mengalami gejala depresi gitu ya karena resilience ya dia lebih kuat gitu ya mentalnya, memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola konflik ya. Jadi kalau misalnya dia konflik ya tentu dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya gitu ya, terutama hal-hal yang terkait dengan kegagalannya gitu ya. Nah, tentu dia akan bisa mampu mengelola konflik ya, mengelola emosi gitu ya, mengelola dirinya sendiri ya untuk bisa bangkit kembali ya ketika gagal. Nah, kemudian juga lebih cepat pulih dari trauma atau kegagalan. Ya, bolehlah misalnya sedih ya ketika gagal itu ya, tapi kasih batas waktu. Kamu boleh misalnya nangis seminggu gitu misalnya. Tapi setelah itu hadapi lagi gitu. Hadapi lagi hidup yang sedang kita jalani gitu ya. Hadapi lagi goalnya kamu itu gitu. Nah, kemudian memiliki kualitas hubungan interpersonal yang lebih sehat ya tentu karena mereka lebih enjoy ya dalam hidup ya, lebih kuat ya. Kemudian lebih mungkin sukses dalam jangka panjang karena tidak mudah menyerah. Ya, insya Allah orang-orang yang seperti ini uh, akan sukses dia di masa depan karena mereka nggak mudah nyerah dengan mimpi-mimpi mereka. Ya, kayak apa namanya? Uh, ya, pokoknya mereka adalah orang yang kuat ya secara mental, bisa mengatasi kegagalannya, berusaha untuk mengatasi apa yang dia impikan gitu ya, dan nggak mudah nyerah gitu ya orang-orang resilient. Nah, mungkin ini uh, kelihatannya terakhir, bukan, masih ada lagi ya. Keluarga itu juga sangat penting ya. Dia menjadi fondasi pertama ya untuk apa namanya mengembangkan resiliensi pada anak ya, mengajarkan resiliensi. Yang pertama
tentu anak-anak tuh belajar menghadapi masalah pertama kali dari lingkungan terdekat, ya dari keluarga. Jadi kalau misalnya dari kecil tuh anak-anak kalau punya masalah pasti dia akan lihat keluarganya itu bagaimana nih responnya gitu. Apakah mensupport, apakah cuek aja gitu ya. Makanya ini sangat penting sekali ya, lingkungan di dalam keluarga itu lingkungan yang hangat, mendukung gitu ya, dan juga responsif ya. Ketika anak sedang ada masalah, kita bisa sadar gitu, aware. Itu yang penting sekali gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk ya dengan diri sendiri ya orang tua gitu, apalagi orang tua yang bekerja, mungkin awareness ini yang jadi berkurang gitu ya. Bukannya nggak ada, tapi mungkin jadi berkurang karena kesibukan-kesibukan kita. Jadi anak-anak ini kalau misalnya ada masalah ya mungkin dipendem ya. Tapi tentu ada cue-nya gitu, ada tanda-tandanya ketika mereka mengalami masalah. Nah, ini yang perlu disadari nih oleh orang tua. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah, mungkin kita bisa ngelihat nih perubahannya, apakah dia jadi lebih murung, lebih nggak mau ngomong gitu ya, yang biasanya bercanda-bercanda terus dia diem aja gitu ya. Nah ini kalau misalnya orang tuanya nggak peka, akhirnya dia berlalu aja begitu aja. Mungkin dia terbiasa akhirnya nggak menyelesaikan masalahnya si anaknya. Nah, dan akhirnya masalahnya menumpuk, menumpuk, menumpuk gitu ya. Jadi stresor yang suatu saat mungkin akan meledak. Nah, jadi keluarga itu adalah tempat pertama di mana anak-anak tuh belajar gimana cara mengatasi masalah. Nah, jadi penting banget nih kita ya sebagai orang tua untuk aware terhadap eh, anak-anak kita. Eh, kalau misalnya mereka ngomong tuh bagus ya. Iya, mereka kan bisa kita jadi tahu gitu. Tapi yang sulitnya itu adalah ketika mereka nggak mau ngomong kalau ada masalah. Nah, ini berarti bondingnya itu harus diperbaiki. Ya, ikatan hati ya antara kita dengan anak-anak tuh mungkin perlu diperbaiki. Nah, kemudian anak yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tuanya ya cenderung lebih mampu menghadapi tekanan hidup tadi ya. Karena kan kalau mereka tuh nggak ragu-ragu untuk curhat kalau misalnya mereka punya masalah ke orang tua. Ya, tapi kalau mereka deket ya, kalau hubungan emosionalnya kuat. Tapi kalau nggak deket, malah mereka enggan gitu. Malah nanti dijudge lagi sama orang tua saya. Ya. Malah nanti saya diomelin lagi misalnya kalau saya curhat sama orang tua saya. Banyak anak-anak yang seperti itu. Gitu. Akhirnya mereka nggak terbangun tuh kemampuan untuk problem solvingnya gitu. Karena mereka cenderung sering lari dari masalah gitu. Karena mereka nggak punya support, ya, nggak punya tempat bertanya, gitu, ya, nggak punya tempat kembali. Nah, kemudian yang harus kita lakukan, kita berusaha untuk membuka komunikasi dengan anak, memvalidasi emosi mereka gitu ya. Kita bisa memahami emosi-emosi yang mereka rasakan ya ketika ada masalah, serta konsisten dalam memberikan dukungan ya. Jadi support anak-anak ya, meskipun misalnya kita berikan dukungan apapun yang mereka putuskan gitu ya. Kalau mereka gagal, ya kita support lagi ya secara emosi gitu. Kalau setelah mereka memutuskan sesuatu ya, kita support ya secara emosi. Kalau ternyata gagal, kalau sukses ya kita sama-sama bersyukur ya, mengajak mereka untuk bersyukur. Nah, kemudian anak merasa diterima dan dicintai tanpa syarat ya. eh, Sehingga mereka mampu membangun harga diri yang sehat dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Jadi memang ini ya, cinta tanpa syarat ini ya, kita mencintai anak ya apa adanya mereka gitu ya, bukan karena mereka cantik, bukan karena mereka pinter, bukan karena mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu, tapi karena memang mereka anak kita gitu. Nah ini yang mungkin jadi mereka boleh salah mengambil keputusan, boleh gitu ya, mereka boleh mengalami kegagalan gitu ya, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Kita terima mereka apa adanya. Jadi itu yang membuat mereka lebih punya harga diri yang sehat dan insya Allah lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, di sini kita uh, apa namanya perannya itu menjadi seorang pemandu yang sabar, mendampingi anak dalam menyusun solusi dan memberikan ruang untuk belajar dari kegagalan. Seperti tadi ya. Nah, terakhir mungkin gimana nih mengajarkan strategi coping sejak dini nih. Kalau misal anak-anak punya masalah, yang penting gimana cara ngatasin masalah itu gitu ya. Kalau mereka stres, gimana cara copingnya gitu, cara ngatasi stresnya. Di sini anak-anak
belajar untuk mengatur emosi dengan tenang, berpikir realistis dan mencari solusi saat menghadapi kesulitan ya, cenderung lebih berhasil melewati masa-masa sulit ya. Jadi kita mengajarkan anak untuk tenang saat menghadapi masalah dulu. Lalu kita mengajarkan gimana nih cara nyelesain masalahnya nih gitu ya. Nah, insya Allah mereka tuh kalau itu sering kali kita latih ya, ketika mereka menghadapi masalah di luar, itu mereka punya strategi coping yang udah kita ajarkan itu gitu. Jadi pertama emosinya dulu ditenangin ya, tarik nafas gitu ya misalnya, tenang dulu, baru kemudian coba pikirkan gimana cara nyelesain masalahnya gitu. Kita ajak untuk berdiskusi. Mungkin itu sering-sering dilatih sehingga insya Allah mereka akan berhasil dalam menghadapi masa-masa sulit ya di masa dewasa nanti. Kemudian strategi coping yang sehat bukan hanya diajarkan di kelas atau pelatihan khusus, tapi juga lewat kebiasaan sehari-hari ya. Tadi mungkin ya, eh, apa namanya? Kalau di kelas mungkin mereka diajarkan sama teman-teman ya untuk apa namanya? Untuk mengatasi masalah gitu ya di kelas bareng-bareng gitu ya. Atau mungkin ada pelatihannya juga gitu. Tapi insya Allah dari kebiasaan tadi ya di rumah gitu ya, misalnya mereka masalah-masalah kecil gitu ya, misalnya berantem sama saudara, sama temen, sama sama sesama kakak atau sama adik gitu ya, atau mainan rusak gitu ya, atau PR-nya hilang ya, kita bisa dengan kejadian-kejadian kecil itu kita berusaha untuk mengajarkan anak mengatasi masalahnya. Nah, kemudian mengajak anak belajar untuk bangkit, coba lagi, dan akhirnya berkembang menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan berdaya gitu ya. Kayak misalnya kalau tadi saya mendorong anak-anak untuk ikutan lomba, udah ikut aja lomba gitu. Meskipun nggak menang nggak masalah, bukan itu soalnya yang penting dari lomba. Yang penting adalah pengalamannya yang nggak bisa diulang lagi gitu kan. Kemudian gimana kerja kerasnya untuk mencapai untuk menjadi juara, kerja kerasnya itu yang penting gitu kan. Kemudian kalau misalnya kalah gimana nih cara mengatasi perasaan-perasaan yang nggak nyaman ketika kalah gitu. Jadi selalu saya berusaha ya, apalagi mungkin sekarang ya anak-anak kita eh, nilai bagus aja itu ternyata nggak cukup gitu. Kalau untuk misalnya nih, ternyata kalau misalnya di SMA gitu untuk masuk ke kampus-kampus tertentu ya, atau misalnya untuk kuliah belajar di luar negeri, ternyata nilai aja tuh nggak cukup. Mereka harus punya portofolio yang lain gitu ya. Misalnya juara lomba tertentu gitu ya, punya skill tertentu, punya kemampuan organisasi gitu ya. Kemudian punya eh, kemampuan apa namanya? Mereka aktif di masyarakat itu ternyata diukur, dinilai gitu. Ya persiapan-persiapan terutama kalau misalnya mau kuliah di luar negeri ya. Eh, Sekarang juga mungkin untuk kampus-kampus di dalam negeri ada juga jalur-jalur prestasi ya untuk bisa masuk dengan persaingan-persaingan apa bersaing dengan anak-anak lainnya gitu jalur prestasi. eh Meskipun juga ada juga ya jalur penghafal Quran, tapi saya nggak tahu nih belakangan ini nggak terlalu booming lagi nih, mungkin masih ada ya di beberapa kampus ya. Tapi yang pasti adalah eh, kita mengajarkan anak bahwa persaingan di masa depan itu nggak mudah gitu. Kalau nggak punya, mungkin anak kita cerdas gitu, punya kemampuan apa namanya kognitif yang bagus, nilai-nilai pelajaran juga bagus. Tapi ternyata itu nggak cukup, karena ada skill-skill lain nih yang akan dilihat gitu ya untuk bisa mereka sukses gitu ya. Bahkan ketika kuliah pun itu ada sistem poin ya. Mungkin Mbak Putri dulu juga ngalamin harus memiliki 100 poin ya untuk bisa eh, apa namanya untuk bis SKP namanya SKP. Saya lupa kepanjangannya itu apa tuh SKP itu Mbak Putri. Masih ingat nggak? Udah lupa. Udah lupa ya. Itu harus punya 100 poin. Entah mereka ikut pertandingan, kejuaraan, entah mereka ikut kepanitiaan gitu ya. Entah mereka ikut seminar-seminar baik lokal, nasional maupun internasional. Pokoknya sampai lulus mereka harus mengumpulkan 100 apa namanya sertifikat gitu ya. Bukan 100 sertifikat, 100 poin dari sertifikat-sertifikat yang mereka dapatkan. Entah itu dari kepanitiaan, entah itu dari kejuaraan, entah itu dari seminar ya, seminar-seminar yang mereka ikuti ya. Intinya skill-skill yang lain yang di luar
kampus ya, yang di luar mata kuliah kampus gitu ya, yang harus dipenuhi untuk bisa lulus, untuk bisa mengikuti sidang skripsi gitu. Gitu. Makanya ini penting banget gitu ya. Jadi uh, kita untuk anak-anak gitu ya, kita berikan pemahaman bahwa uh, belajar aja nggak cukup, tapi harus ada hal-hal lain yang harus dimiliki oleh anak gitu. Entah itu prestasi apa, boleh dari hobi gitu ya, yang bisa. Ini juga anaknya Bu Alin ya, anaknya Bu Alin juga sama ya, dapat beasiswa BIM juga, sama sama Bang Hafiz ya, BIM 3 itu dapat beasiswa juga karena ada prestasi lomba internasional ya di bidang robotik ya. Jadi itu jadi salah satu apa namanya, untuk bisa masuk beasiswa tersebut salah satunya harus punya prestasi dalam skala nasional atau internasional gitu. Nah, Bu Alin kayaknya dapatnya dari lomba robotik tersebut ya, dari di internasional ya. Jadi ini uh, perlu banget gitu ya untuk mengajarkan strategi coping sejak dini. Nah, mungkin itu ya, Alhamdulillah sekitar 45 menit ya, pemaparan materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Meskipun banyak ngalor ngidulnya gitu ya ngobrolnya. Saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf ya atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, boleh. Jika ada yang mau bertanya, boleh di chat. Ternyata udah gelap sekali. Yang mau bertanya boleh di chat atau Boleh langsung, di chat ya, juga boleh. boleh langsung kok. Silakan ibu-ibu. Karena ternyata berarti Bu, eh, anak yang tumbuh tidak di lingkungan yang sportif itu berarti bakalan lebih rapuh ya Bu ya. Iya, karena memang tadi resiliensi itu em, tidak hanya dari diri sendiri ya, tapi Mm-mm. ada dukungan dari lingkungan dan juga dari bimbingan ya orang-orang di sekitarnya. Mungkin nggak harus dari orang tua juga, tapi dari misalnya dari guru gitu misalnya. Itu bisa juga ya. Selama masa-masa perkembangan karakter mereka, misalnya di SD gitu ya, ada guru yang sangat support anak ini ya, dan dia selalu dibimbing gitu ya, kemudian dimotivasi ya, ya Mm-mm. alhamdulillah kalau ketemu sama guru kayak gini gitu ya, sehingga anak ini menjadi lebih tahan gitu ya secara mental gitu. Ada juga dari karakter seseorang, kayak misalnya si apa, ada anak yang memang hobinya tuh ikutan lomba gitu. Dia Mm. nggak peduli menang atau kalah, yang penting ikutan lomba gitu ya. Itu Iya, karena memang ada tipe anak yang seperti itu. Tapi ini juga kan perlu support dari orang tua ya. iya. Untuk ikut lomba juga harus perlu support dari orang tua, dari guru gitu ya. Dan juga mungkin untuk mendapatkan skill-skill tertentu dia harus ikut les apa gitu, les ini les itu ya. Ada temen si Salsa tuh suka banget dia ikut lomba gitu, suka banget dia ikut kegiatan gitu, sampai orang tuanya bingung. Kalau dalam seminggu itu ada yang apa, lebih dari 7 hari katanya, mungkin bisa dia minta ikut di satu hari itu, dia minta ikut les yang lain juga katanya. Katanya kayak nggak ada waktu luang sama sekali nih anak, sakit apa, saking semangatnya untuk ikut macam-macam. Ada anak yang tipenya ternyata seperti itu gitu. Tapi nggak semua anak kayak gitu gitu. Itu kayaknya satu dibanding mungkin beberapa orang anak lah gitu ya. Satu dibanding mungkin 20 gitu ya. Baru ada anak Mm. satu, 20 anak yang nggak kayak gitu gitu. Ya, seperti itu. Cuma eh, ya ada anak-anak seperti itu. Tapi kebanyakan anak-anak kita memang perlu dilatih ya resiliensinya. Mm. Gitu sih Mbak Putri. Iya. Dan berarti juga untuk menjadi orang tua itu tidak mudah ya Bu ya. Harus terus belajar, belajar, dan belajar. Benar-benar menjadi orang tua itu memang nggak mudah. Ya bahkan di awal-awal masa pernikahan, mungkin nih teman-teman Mm-mm. di sini juga mengalami gitu ya. Eh, Masalah yang paling urgen kalau kalau saya mengalaminya adalah masalah mengelola emosi gitu ya.
Oke. Masih apa, ketika masih muda, masih menjadi ibu muda, Mahmud ya, mama muda gitu ya, itu tentu masalah-masalah emosi ini harus kita hadapi dulu ya, terutama juga mungkin ya kalau misalnya punya luka-luka batin di masa lalu gitu ya, atau juga mungkin ada masalah relationship ya, masalah hubungan dengan pasangan gitu ya, atau kita nggak punya model orang tua yang gimana sih cara jadi orang tua gitu kan, itu Mhm. apalagi nggak kalau zaman dulu itu mungkin ya komunitas-komunitas seperti ini kan nggak ada, jadi untuk bertanya itu tempatnya mungkin sulit ya, internet juga masih belum banyak ya, belum ada waktu zaman saya baru nikah. eh, Internet ada tapi komunitas seperti ini masih sulit ya, meskipun ada juga tapi lewat email waktu itu ya, grup email tuh ada tuh ya. Seperti itu. Banyak juga belajar dari situ, tapi tentu tidak seintens sekarang. Kalau misalnya kita ada pertanyaan kan sekarang langsung gitu ya, gampang di kolom Iya. chat, nanti pasti ada teman-teman yang ngejawab gitu, seperti itu. Jadi memang nggak mudah, banyak belajar. Apalagi sekarang nih sebenarnya sarana untuk belajar banyak ya. Kita bisa dengar ceramah gitu kan. Tapi tentu pengelolaan emosi itu nggak akan bisa dilakukan hanya dengan dengar ceramah. Tapi dengan tekad yang kuat untuk bisa mengelola emosi kita sendiri ya, seperti itu, Mbak Putri. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Mbak Amirah. Ah ya. Pertanyaannya, cara melatih ketahanan anak menghadapi Oke. lingkungan yang suka meledek gimana ya, Bu? Cara Mhm. menyampaikan ke anak agar dia bisa tangguh di sekolah, tidak cengeng ketika diganggu temannya. Mhm. Oh ya, ya insya Allah nanti materinya akan di-share ya di grup Hikari ya, PPT-nya. Nah, ini cara melatih ketahanan anak dalam menghadapi lingkungan yang suka ngeledek. Nah, ini memang tantangan kita nih. Kalau anak-anak, makanya eh, kalau misalnya kita memiliki ada lingkungan yang bagus untuk anak gitu ya, eh, kita perlu sangat bersyukur ya. Kebetulan di sekolah saya, di sekolah anak-anak saya tuh lingkungannya cukup bagus ya, cukup positif gitu ya. Jadi masalah ledek-meledek ini biasanya anak-anak kan memang suka gitu ya, suka ikut-ikutan gitu kan, meledekin anak-anak ya. Eh, itu biasanya menjadi tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya kita juga harus melihat juga dari sisi karakter si anak nih, anak kita nih. Apakah karakter anak kita ini termasuk anak yang mungkin dia melankolis ya, semua apa-apa dibawa ke hati gitu misalnya. Kalau memang anak kita memiliki karakter yang melankolis ya, tentu ledekan-ledekan ini akan sangat masuk ya ke dalam diri si anak gitu, akan sangat mempengaruhi si anak. Yang perlu kita lakukan mungkin kita perlu mencari lingkungan lain yang lebih positif buat si anak ini. Nggak harus keluar sekolah sih, enggak, tapi minimal dia punya lingkungan lain, misalnya ada lingkungan les, ada lingkungan misalnya pengajian gitu ya, ada anak-anak ngaji anak-anak misalnya di komplek gitu, misalnya di dekat perumahan, kemudian atau juga kita pertemukan juga dengan orang-orang yang positif, yang lebih banyak eh, hal-hal positifnya gitu, lebih banyak mensupport emosinya dibanding apa namanya, mungkin ya dia terbiasa di sekolah dapat ledekan-ledekan gitu ya, tapi ada juga nih yang menjadi counter ya, selain di rumah, selain dari orang tua gitu. Makanya eh, me- memilihkan lingkungan yang baik ya untuk pengembangan karakter anak itu sangat sangat penting sekali ya buat kita gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa pindah sekolah ya nggak mas, ya kita perlu carikan dia lingkungan lain, misalnya klub apa ya, misalnya dia punya hobi apa, terus juga eh, diikutkan di dalam klub tersebut gitu ya. Pelan-pelan disupport misalnya agar dia bisa mencapai prestasi tertentu gitu ya. uh, Insya Allah terbangun ya konsep diri yang positif. Kalau misalnya dia udah sampai mencapai punya kelebihan tertentu di satu bidang itu misalnya. Uh, di sisi lain mungkin ya setiap malam juga perlu kita ajak ngobrol, kita ajak bicara tentang pengalaman-pengalaman dia ketika diledek gitu ya. Dan kita uh, masukkan ya nilai-nilai kita sebagai orang tua gitu. Kalau misalnya uh, apa namanya, uh, mereka itu ngeledek mungkin, misalnya mereka nggak tahu kamu seperti apa, atau mereka memang pada dasarnya nggak tahu kalau itu hal yang nggak bagus gitu kan, tapi yang penting adalah kamunya gitu dalam menerima ledekan tersebut ya.
apakah kamu punya kemampuan untuk memilih respon ya dari eh, apa namanya dari ledekan itu gitu. Responnya adalah mungkin ya kamu bisa tenggelam ya dalam kesedihan ya sedih karena ledekan tersebut, atau respon kamu adalah cuek gitu. Karena ledekan itu bukan nggak berarti nggak akan menyakiti diri kamu gitu, seperti itu. Nah ini memang perlu apa namanya obrolan-obrolan yang lebih intens ya dalam mengatasi masalah-masalah ini. Tentu kita juga memberitahu perspektif kita ya dari sisi orang tua gitu bahwa memang lingkungan itu mungkin nggak seperti yang kita inginkan, nggak sebagus. Maksudnya mereka kebanyakan teman-teman kita nggak tahu bahwa itu hal yang nggak baik bisa melukai orang lain gitu ya. Tapi kamu punya kita, punya orang tua, punya punya ibu, punya ayah yang memandang kamu sebagai sesuatu yang sangat berharga gitu. Sebenarnya yang penting sih dari support orang tuanya. Iya, benar, bondingnya kuat dulu. Iya. Pertama bondingnya harus kuat dulu dari anak. Jadi kayak misalnya eh, kalau anak-anak kita itu lebih percaya pada kita gitu ya, bondingnya kuat, itu biasanya apapun yang dilakukan mereka lebih percaya pada kita dibanding orang-orang yang di luar sana gitu. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya kita ngajarin sesuatu gitu ya, terus ternyata beda dengan diajarkan dari gurunya, mereka lebih memilih kita gitu misalnya. Lebih memilih apa yang diajarkan oleh kita, orang tuanya dibanding eh, dari gurunya. Kalau bonding kita kuat gitu. Tapi kalau misalnya bonding kita lemah, apapun yang kita bicarakan tuh biasanya suka mental ke anak. Apalagi kalau misalnya mereka nggak merasakan kenyamanan gitu, merasa nggak punya rasa aman ketika berada di rumah. Ya. Nah ini jadi perasaan aman ketika mereka berada di rumah, perasaan diterima gitu ya, perasaan disupport oleh orang tuanya itu sebenarnya yang menjadi basic ketahanan eh, apa namanya ketahanan diri seorang anak ya. Dan ini menjadi modal yang kuat nih untuk menghadapi masalah-masalah di luar, termasuk ketika dia berkonflik dengan teman-temannya. Nah, Oke. jadi ketika anak-anak diledek ya, kan mudah-mudahan cuma diledek aja ya, bukan ada ledek itu sebenarnya bullying juga ya dalam skala yang ringan gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai pada hal-hal yang lain, kita ajarkan mereka untuk melawan tentu ya. Kalau misalnya sampai pada perlakuan fisik yang nggak baik gitu dari teman-temannya gitu ya, itu perlu kita ajarkan untuk melawan gitu. Tapi tentu mentalnya dulu nih yang harus diasah ya. Eh, Mungkin makanya penting banget sih untuk misalnya mereka memiliki hobi tertentu, mereka merasa nyaman ketika menjalani hobi tersebut, apalagi kalau sampai mereka memiliki prestasi ya, eh, sampai mendapatkan prestasi ketika mendalami hobi tersebut, itu akan mendongkrak rasa percaya dirinya. Tapi tentu yang paling penting tadi seperti Mbak Hikmah bilang, bonding yang kuat itu yang menjadi way out-nya anak-anak kita gitu kalau ada masalah. Jadi apa ya jalan keluarnya mereka gitu ya. Bonding yang kuat dengan orang tua, penerimaan orang tua, validasi emosinya ya ketika mereka punya masalah, obrolan-obrolan cara mereka obrolan-obrolan gimana cara mengatasi masalah tersebut ya dengan orang tuanya itu tentu menjadi support yang sangat kuat buat si anak gitu. Oke. Ya. Oke, Ibu. Berarti dari bonding yang kuat, penerimaan, terus obrolan dari Mm-mm. hati ke hati ya, Bu ya. Betul, betul. Selanjut, Mm. selanjutnya dari Tentu mungkin gini, kalau misalnya memang lingkungannya lingkungan sekolah, hmm, terus anak-anak ini kasusnya udah berlarut-larut, bisa juga kita perlu bicarakan juga mungkin ya dengan guru gitu. Karena kan ini berarti lingkungan yang tidak baik ya di dalam kelas gitu ya. Kita perlu juga mungkin memberitahukan guru-gurunya gitu ya bahwa ini anak saya sering seperti ini gitu. Jadi ada dua arah gitu dari sisi anaknya oh, sendiri juga. gitu ya di rumah, dan juga kalau misalnya udah berlarut-larut ya dan itu ternyata eh, menimbulkan dampak emosi yang kuat ya kepada anak, kita harus bicarakan juga nih dengan gurunya supaya gimana caranya supaya hal ini berhenti gitu, hal ini selesai. Itu kan masalah yang harus diatasi juga gitu ya. Mhm. Tapi mungkin dua hal yang
untuk ngobrol ke gurunya ini mungkin si anak nggak perlu tahu dulu gitu ya, nggak perlu uh, apa namanya uh, apa nggak perlu tahu kalau ibunya itu pakai cara lain juga gitu untuk mencoba mengatasi masalah ini gitu. Tapi yang penting itu adalah kita membuat membuat mereka merasa diterima, membuat mereka merasa disupport ya untuk menghadapi masalahnya. Terus kita bantu juga mereka memikirkan nih gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Ya, awalnya itu. Tapi kalau misalnya itu ternyata masih belum bisa juga, baru dengan cara yang kedua gitu. Dengan cara apa ngobrol juga dengan gurunya gitu kan, supaya masalah ini juga teratasi dari dua sisi gitu, dari anaknya dan dari lingkungan sekolahnya. Seperti itu sih, Mbak Putri. Oke, Bu. Jadi ada dua cara, yang satu dari keluarga dan yang kedua adalah dari gurunya ya, Bu, ya, dari sekolah. Oke, yang kedua pertanyaan dari Amazing Quantum. Pertanyaannya, Hmm. bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah kuliah tapi banyak menuntut kepada orang tuanya yang single parent, baik ekonomi, psikologis, Anak tidak mau membantu pekerjaan orang tuanya? Iya, menuntut kepada orang tua yang single parent. menuntut ya. Oke, gini ya. Memang ini single parentnya udah lama, Bun? Atau baru saat mereka kuliah? Oh, sudah lama ya, gitu ya. Mm-mm. Nah, ini memang ya terima kasih nih Bu Mbak, Ria. Ini dari Bu Ria kan ya? iya Gitu Bu ya. Ria. Mm-mm. Ini mungkin saya mungkin menceritakan pengalaman saya juga ya. Ibu saya itu single parent sejak tadi saya udah cerita bahwa ayah saya meninggal sejak saya usia 10 tahun gitu ya. Eh, dan ini tentu pengalaman ya apa namanya buat ibu saya ini bukan hal yang mudah gitu. Eh, Struggle-nya banyak ya dari mulai dia berusaha untuk mengatasi kesedihan ya, beliau mengatasi kesedihannya. Kemudian juga sampai kepada gimana nih cara ngasuh anak supaya mereka tuh eh, apa ya, ya ya bisa gitu ya menjalani ya keterbatasan ya dari sisi finansial, dari sisi tentu emosional karena nggak ada dukungan dari ayah gitu ya. Itu bersama-sama gitu. Nah, strategi yang dilakukan oleh ibu saya adalah ngobrol, banyak ngobrol dengan anak. Cuma mungkin sekarang ini tantangannya mungkin gadget ya. Ngobrol itu kadang-kadang jadi masalah kalau karena orang tuh pada males ngobrol, terutama anak Gen Z itu karena ada gadget. Mereka lebih asik dengan gadgetnya sendiri gitu. Misalnya dibanding dengan ngobrol. Nah, zaman waktu apa gitu ya, waktu saya masih kecil-kecil ya dari usia SMP, SMA gitu ya. Itu ibu saya sering banget ngajak ngobrol. Jadi malam-malam kita sering ngobrol, ibu saya sering cerita ya tentang masalah-masalahnya gitu ya. Terus kita juga mungkin ya banyak cerita gitu ya tentang keseharian kita. Dari situ bondingnya jadi kuat tuh ya. Eh, Bondingnya jadi kuat dan eh, kita jadi memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu gitu, oleh mama saya ya saat itu. Jadi kita kayak mungkin ya saat itu juga jadi enggan gitu ya, maksudnya merasa nggak enak kalau misalnya terlalu membebani. Makanya banyak nyari beasiswa waktu itu, salah satu cara jalan keluarnya gitu ya. Nah, mungkin cara mengikat bonding ya untuk anak-anak Gen Z sekarang ya mungkin pakai cara eh, ya dengan online biasanya ya. Kalau misalnya ya apa namanya ada habit yang harus kita biasakan, misalnya kita ngadain pertemuan offline ya dengan anak-anak gitu ya, misalnya makan siang bareng di hari Minggu gitu misalnya. Dari situ kita ngobrol-ngobrol cerita apa masalah-masalah yang dihadapi ibu misalnya. Kemudian juga harapan-harapan ibu kepada anak-anaknya gitu ya. Ya tentu saja mungkin apa ya namanya memperhatikan anak satu persatu juga ada kebutuhannya tuh apa gitu. Jadi mungkin ini berat ya buat ibu yang single parent gitu karena kan tentu harus kerja juga gitu ya, tentu juga harus ya banyak masalah yang harus dihadapi sendirian gitu tanpa partner ya. Cuma eh, kalau anak-anak udah besar justru sebenarnya anak-anak itu dijadikan partner gitu untuk bersama-sama menghadapi masalah dalam keluarga ya seperti itu. Jadi mungkin
eh, apa namanya eh, cara mengatasinya ya pertama mungkin tadi kuatin bonding dulu ya dengan mereka, kemudian juga pelan-pelan ngedekatin ngobrol dari hati ke hati gitu ya dengan anak-anak. Mungkin setiap anak juga punya masalahnya masing-masing gitu ya di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliahnya gitu ya, kemudian dengan teman-temannya gitu ya. Eh, dan ini masalah-masalah ini harus diobrolin gitu, dikeluarkan dulu gitu ya dengan ibu gitu ya, dengan burianya gitu. Jadi dan dari sisi lain juga Buria juga membicarakan juga masalah-masalah yang Buria hadapi gitu ya. Jadi ada connect gitu ya dengan anak ya secara komunikasi juga, kemudian juga validasi emosinya juga ada dengan mereka gitu ya. Mudah-mudahan dari sini insya Allah ya mereka lebih bisa paham juga dengan kondisi ibunya gitu ya, yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibunya. Itu sih mungkin ya. Nah, tapi juga di sisi lain ya tetap doanya tuh nggak boleh putus juga ya. Insya Allah kita berdoa supaya anak-anak kita itu dilembutkan hatinya gitu ya. Kemudian diluruskan ya oleh Allah jalan-jalan mereka gitu. Dan dimudahkan mereka untuk bisa apa menerima gitu ya kondisi ya ridho dengan takdir Allah yang diberikan. Jadi mereka nggak nuntut macam-macam gitu ya. Tapi eh, apa namanya? Kalau bisa juga diajarkan juga kecerdasan finansial ya ke anak-anak bahwa mereka sudah dewasa, apalagi kalau laki-laki ya. Laki-laki itu kalau sudah dewasa dia eh, wajib untuk menafkahi dirinya sendiri gitu ya. Eh, apa di usia sebenarnya kalau dalam Islam kan kalau balik gitu ya setelah balik ya mereka tuh sudah nggak wajib dinafkahi lagi ya dari orang tuanya. Kalau perempuan masih ya punya apa orang tua punya kewajiban gitu ya. Nah, kecerdasan finansial ini juga perlu dibangun juga nih ke anak-anak kita gitu dari kecil sebenarnya ya. Dari kecil dan ini perlu ketegasan juga karena mereka udah dewasa ya, berarti mereka harus eh, ada apa ya? Selain dibangun pemahamannya, tapi juga secara tegas mungkin Ibu Ria kalau untuk masalah keuangan juga bisa diberikan pemahaman kepada mereka gitu ya. Karena anak-anak yang udah dewasa ini ya, mungkin mereka harus udah mulai belajar mandiri ya. Entah itu mereka mencari beasiswa tadi atau mereka juga eh, apa namanya? Iya, jujur atas kondisi finansial seperti dari Mbak Putri ya. Karena anak-anak tuh harus tahu gitu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tuanya gitu ya. Jadi mereka apa jadi sadar ya, maksudnya kalau mau minta yang macam-macam juga mereka mikir juga gitu kan. Dan kalau misalnya mereka punya keinginan ya baiknya memang diberitahukan ya, selain hal-hal yang wajib ya yang diberikan oleh orang tua, mungkin hal-hal yang lain mereka harus penuhi sendiri ya eh, apa namanya kebutuhannya ya. Yang luxury itu udah kebutuhan sendiri masing-masing. Tapi mungkin yang basic-basic ya misalnya kebutuhan untuk belajar gitu ya, kebutuhan untuk ya makan pasti lah ya, kebutuhan pakaian ya pasti semuanya dipenuhi oleh orang tua gitu. Tapi untuk kebutuhan yang sifatnya luxury ya, yang bersenang-senang gitu ya, atau yang lebih dari itu ya mereka harus belajar untuk mencari sendiri. Kenapa? Karena mereka juga harus udah sebentar lagi mereka udah masuk dunia kerja gitu. Kalau pola pikirnya mereka masih bergantung sama orang tua, sampai kapanpun mereka nggak akan bisa dewasa ya, nggak bisa matang gitu kan. Bahkan mungkin nggak akan cukup ya, nggak akan pernah merasa cukup ya. Apalagi kalau baru masuk kerja kan, mungkin gajinya belum belum besar ya. Jadi mereka juga tetap harus bisa mengelola keuangannya dengan baik. Jadi kecerdasan finansial ini mungkin perlu ditanamkan juga gitu, Mbak Ria. Jadi yang pertama mungkin komunikasi yang diperbaiki komunikasinya, bonding yang diperkuat lagi, kemudian juga eh, harapan-harapan, kemudian mungkin tadi ya ketegasan tentang masalah finansial harus bisa diobrolin sama mereka gitu. Sambil juga memberikan pemahaman bahwa mereka itu udah dewasa dan udah harus siap-siap ya untuk bisa membangun kemampuan finansial sendiri seperti itu.
Iya Bu, kadang juga Iya. kalau misalnya anak yang tahu dari dulunya udah apa aja ada, jadi itu mau nggak mau kan pasti, ah mama juga kerja kayak gitu kan pasti pikirannya. Jadi itu taunya Mm-mm, mereka betul. ada aja. Padahal mah orang tuanya pusing tujuh keliling. Ya bener. Banyak banget di lingkungan saya kayak gitu Bu, Mm-mm, single parent kerja, anaknya eh, taunya ada gitu karena ibunya kerja. Tapi dia mm-mm, nggak tahu kan betapa kerja kerasnya ibunya untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Maka menurut saya memang harus jujur atas kondisi finansial seorang ibu sih, biar mm-mm. anaknya juga sedikit lebih paham. Kayak gitu. Iya, bener. Bahkan ya saya pun ya meskipun ya secara mungkin kemampuan ekonomi cukup gitu ya dan bisa gitu ya orang tua misalnya bisa memenuhi apapun kebutuhan si anak gitu misalnya itu juga nggak bijak kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan mereka begitu aja gitu ya. Karena biasanya juga apa namanya tadi saya bilang tentang kecerdasan finansial itu penting banget untuk ditanamkan kepada anak. Eh, karena ada saatnya mereka tuh harus mandiri gitu nggak lagi tergantung sama kita. Jadi untuk anak-anak yang udah kuliah itu eh, apa ya arahan itu ya bahwa mereka itu harus udah mulai belajar mandiri itu udah mulai harus diperkuat lagi gitu. Kayak misalnya ke anak-anak saya juga saya bilang Umi akan akan memenuhi kebutuhan kamu tapi yang mendasar. Kalau kamu ingin membeli sesuatu yang lebih dari itu, kamu harus punya uang sendiri gitu. Jadi akhirnya si kakak ya, kakak Nana itu dia dari semester berapa itu dia udah ini udah ngajar bahasa Jepang karena memang jurusannya sastra Jepang gitu ya. Jadi dia udah punya uang lebih untuk dirinya sendiri ya. Kalau mau beli apa-apa dia harus nabung gitu untuk dari gaji mengajarnya itu gitu. Eh, dan itu sebenarnya hal yang penting sekali ya untuk kita apa namanya ajarkan buat anak-anak kita. Kalau si abang udah mandiri ya karena dia punya beasiswa sendiri dan kita udah nggak pernah ngasih uang lagi ke dia karena semuanya udah dari uang beasiswanya gitu. Kalau si kakak cuma uang paling ya uang dasar lah ya, uang sekolah, uang kos ya, uang makan gitu ya. Tapi kalau dia mau lebih dari itu dia harus berusaha sendiri. Jadi nggak ada mereka mau sesuatu langsung dikasih begitu aja nggak ada gitu. Mereka harus berusaha sendiri ya untuk sesuatu yang luxury gitu, untuk yang untuk eh, ya di luar eh, hal-hal yang penting yang harus mereka miliki gitu ya itu adalah tanggung jawab mereka sendiri gitu itu kalau prinsip saya di keluarga begitu jadi mereka memang diarahkan untuk mandiri secara finansial dari sekarang Hmm. gitu seperti itu sih Mbak Ria. Oke Bu, oke satu pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya? Nggak ada kayaknya cukup ya. Oke, kayaknya Masya cukup Allah aja untuk hari ini ini. kayaknya Iya Bu, nggak internet saya tuh putus-putus nggak sih. iya putus-putus sih Bu, tapi udah baik lagi Kak. Oh, ya. Iya. Karena di sini semuanya pada ngumpul nih, lagi pada ngumpul di rumah. Ada kakak Nana, ada abang, lagi Oh, pada di rumah semuanya. oh, Jadi eh, kayaknya rebutan gitu ya, iya wifi-nya iya, rebutan. rebutan wifi. Oke, Mm-mm. tadi dari penjelasan Ibu, ini cuma satu bab di dalam buku Ibu ya Bu ya. Tentang resiliensi ini Iya betul. hanya satu bab. Banyak bab-bab lain yang lebih membahas tentang eh, anak, parenting di buku Ibu Hifizah. Jadi untuk resiliensi Mm-mm. sendiri pun ini babnya banyak banget ya Bu. Daging banget. Sepanjang ini kita ngebahas, tapi Masya masih Allah ada ya, bab-bab mudah-mudahan lain. bermanfaat. Iya, masih ada bab-bab lain yang bisa ibu-ibu semua bisa baca kalau misalnya punya bukunya Ibu Eviza. Jadi kesimpulan yang saya tadi saya sempat tulis itu
Resiliensi adalah kemampuan penting dalam kehidupan anak yang mencakup proses adaptasi, hasil dari keberhasilan menghadapi kesulitan, serta sifat atau karakter yang dapat terus dikembangkan. Anak yang resilient mampu bertahan, bangkit, dan tumbuh lebih kuat ketika menghadapi tekanan, tantangan, maupun kegagalan. Namun, resiliensi tidak terbentuk secara instan atau berdiri sendiri karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang sportif dari peran orang tua, keluarga, atau komunitas. Melalui pola asuh yang sadar atau mindful parenting, orang tua dapat menghadirkan kedekatan emosional, empati, dan rasa aman yang membantu anak mengelola emosi serta membangun kepercayaan diri. Selain itu, nilai budaya, agama, dan keterlibatan dalam komunitas juga menjadi sumber kekuatan penting yang memberikan makna rasa memiliki dan tujuan hidup bagi anak. Jadi resiliensi bukan hanya dari diri anak sendiri, tapi juga oleh lingkungan. Itu hanya satu bab dari buku Ibu Vivi. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat ya Ibu-Ibu. Amin, amin. Insya Allah kita akan bahas bab yang lain Dari ya Bu kemarin. Nuning, lanjut bedah bukunya. Heeh. Gimana, Iya, gimana Ibu lanjut iya. bedah Insya bukunya? Allah kita akan bahas bab lain. Kemarin itu yang kedua apa ya? Tentang apa ya? Iya, Yang polling, hasil pollingnya. oh, saya nggak Saya nyimak lupa Gun. tuh yang kedua pollingnya. Yang paling banyak tentang apa ya? Kalau nggak salah eh, kemarahan pada remaja gitu kalau nggak salah ya. Mungkin Bu Alin masih, oh Bu Alin kayaknya udah keluar ya tadi. Nanti saya cek lagi deh. Ya, Insya Allah nanti, Iya, oke. eh, Insya Allah kita akan cari waktu yang Ada lain bedah untuk buku Ibu. bahas. Ya, Iya. iya, Kalau Masya Allah. mau buru-buru baca, boleh kok ngubungin saya atau Bu Vivi untuk pembelian bukunya. Ya, Iya, Insya Allah. Insya Allah. Boleh, boleh, Mbak Putri. Iya, oke. Untuk kata penutup, Ibu, untuk Oke, bedah ya, buku hari ini. oke, ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir eh, dalam bedah buku ya bab tentang resiliensi ya. Eh, Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Karena memang menjadi orang tua itu perlu banget ya banyak belajar gitu ya. Eh, Apa namanya? Kita perlu banyak sabar dan mungkin ada skill-skill tertentu yang harus kita miliki agar kita benar-benar bisa mengarahkan anak eh, supaya mereka tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Salah satunya adalah kemampuan kita untuk bonding pada anak. Ya. Nah, bonding ini sebenarnya tricky banget gitu ya, karena eh, sebenarnya tricky maksudnya untuk bisa bonding pada anak kita harus bisa mengatasi masalah-masalah kita sendiri dulu ya sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, kita bisa menerima anak apa adanya gitu. Kita bisa menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Meskipun kita punya ekspektasi yang besar ya buat mereka, tapi kita juga sadar bahwa mereka tuh ya mungkin masih belum bisa, misalnya masih belum bisa mencapai ekspektasi kita, ya eh, kita terima gitu, bahwa itu adalah bagian dari proses mereka menuju kematangan, menuju kedewasaan gitu ya. Seperti kita juga eh, memberikan kesempatan ya buat diri kita untuk berkembang ya, untuk bisa menjadi lebih sabar sebagai orang tua gitu ya. Kita juga memberikan kesempatan itu kepada anak-anak untuk berkembang sesuai dengan uh, space-nya ya, sesuai dengan kecepatannya masing-masing gitu. Dan itu mungkin yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk terikat ya dengan anak-anak kita gitu ya, salah satunya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, mungkin sebenarnya bisa sharing ya dengan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain juga gitu ya. Yang tentu mungkin punya pengalaman nih, Bu Nuning juga anak-anaknya udah besar nih, pasti pengalamannya juga banyak gitu ya untuk dalam pengasuhan anak gitu. Jadi mungkin bisa sharing ya. Satu saat Bu Hikmah juga pengalaman juga banyak banget nih di rumah tentu dan di tempat kerja ya Bu Hikmah. Seperti itu. Oke, sebagai penutup, kita belajar bahwa
Resiliensi bukan tentang menjauhkan anak dari masalah, tetapi tentang mendampingi mereka agar mampu menghadapi dan bertumbuh dari setiap proses kehidupan. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua kehadiran, kesadaran, dan kasih sayang orang tua adalah fondasi penting dalam membangun anak yang tangguh. Kami berharap materi dan refleksi yang dibagikan hari ini dapat menjadi bekal yang anak di rumah. Terima kasih atas Bu Vivi atas sebagai narasumber hari ini. Kekurangan, akhir kata semoga Allah dalam menghadapi tumbuh kembang anak-anak kita yang Amin. anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak semuanya yang hadir.